Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai kekontinuan fungsi. Definisi dari kontinuitas di satu titik, di sini kita misalkan suatu fungsi f terdefinisi pada suatu interval yang terbuka yang mengandung c. Kita katakan di sini f ini akan kontinu di c jika memenuhi syarat, yaitu limit x mendekati c untuk fungsi fx itu sama dengan fungsi fc. Jadi dari definisi ini di sini dapat dikatakan bahwa fx ini akan kontinu atau dikatakan kontinu di x sama dengan c jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Jadi di sini syarat yang pertama adalah yang harus kita lihat bahwa fc-nya ada. Kemudian untuk syarat yang kedua kita lihat limit x mendekati c untuk fungsi fx juga ada. Yang terakhir yaitu limit x mendekati c untuk fungsi fx ini sama dengan fc. Nah, jadi dari ketiga syarat ini, jika salah satu syaratnya tidak dipenuhi, maka f ini dikatakan tidak kontinu atau bisa juga disebut diskontinu di x sama dengan c. Jadi di sini artinya ketiga syarat ini harus terpenuhi semua untuk dikatakan bahwa suatu fungsi ini kontinu di suatu titik. Baik, di sini saya punya tiga grafik. Kita perhatikan di sini untuk grafiknya. Pada gambar 1 di sini kita beri dulu di sini ini untuk gambar 1, yang ini untuk grafik yang kedua, yang ini yang ketiga. Kita perhatikan untuk grafik yang pertama. Di sini kita lihat bahwa dari grafik yang pertama ini bisa kita katakan bahwa fc-nya ada. fc-nya yaitu yang mempunyai bulat penuh di sini. Misalkan di sini kita tarik garis. Nah, ini adalah fc-nya. Jadi di sini bisa kita tuliskan bahwa untuk syarat yang pertama yaitu fc-nya ada. Kemudian kita lihat untuk syarat yang kedua. Di sini untuk syarat yang kedua kita harus mencari dulu limit fungsinya untuk x mendekati c. Kita lihat bahwa di sini syarat agar limit x mendekati c untuk fungsi fx ini ada, yaitu kita harus membuktikan bahwa limit kiri dan limit kanannya bernilai sama. Jadi di sini untuk syarat yang kedua kita harus melihat dulu untuk limit kiri, berarti x mendekati c dari sebelah kiri pada fungsi fx ini apakah sama dengan limit x mendekati c dari kanan pada fungsi fx. Jika kita perhatikan pada grafik nomor 1, di sini kita lihat bahwa limit kiri dan limit kanannya ini bernilai berbeda. Bisa kita lihat ya di sini untuk limit kiri dan limit kanannya bernilai berbeda. Artinya bahwa di sini limit x mendekati c dari sebelah kiri ini tidak sama dengan limit x mendekati c dari kanan. Yang artinya bahwa limit x mendekati c untuk fungsi fx di sini tidak ada. Nah, karena syarat yang kedua tidak ada, maka artinya di sini fungsi fx di sini tidak kontinu atau bisa dikatakan bahwa fungsinya ini diskontinu. Di sini kita simpulkan bahwa fx di sini tidak kontinu atau diskontinu. Sekarang kita perhatikan untuk grafik nomor 2. Di sini kita lihat untuk grafik nomor 2
Untuk grafik nomor 2 ini kita lihat syarat yang pertama. Di sini bisa kita lihat bahwa FC-nya ini ada, yaitu yang mempunyai bulat penuh. Ini artinya mempunyai nilai FC. Jadi kalau misalkan pada grafik tidak ada bulat penuh, artinya hanya bulat kosong saja, maka artinya itu FC-nya tidak ada. Nah, sekarang kita lihat untuk syarat yang kedua. Di sini kita akan melihat limitnya. Di sini bisa kita lihat bahwa limit kiri dan limit kanannya itu ada. Artinya bahwa limit kiri di sini sama dengan limit kanan. Gitu. Jadi di sini bisa kita lihat pada grafik untuk limit kiri dan limit kanannya di sini ada, yang artinya bahwa limit kiri sama dengan limit kanan. Kita bisa lihat pada grafiknya yang ini. Jadi untuk nomor 2, limit X mendekati C dari sebelah kiri untuk fungsi fx ini sama dengan limit X mendekati C dari sebelah kanan untuk fungsi fx, dimana bisa kita simpulkan bahwa limit X mendekati C untuk fungsi fx ini ada. Sekarang untuk syarat yang ketiga, di sini kita lihat bahwa syarat yang ketiga ini adalah limit X mendekati C pada fungsi fx itu nilainya harus sama dengan fc. Artinya nilai pada syarat kedua dan syarat ketiga ini harus sama. Gitu. Sekarang kita lihat di sini untuk fc di sini ada, yaitu yang bulat kuning, gitu kan. Nah, sedangkan syarat yang kedua limitnya memang ada, tetapi dia nilainya berbeda dengan nilai FC. Jadi bukan yang bulat yang kuning, tetapi nilainya adalah yang bulat kosong. Jadi di sini kita lihat bahwa untuk syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Artinya bahwa untuk syarat yang ketiga ini limit X mendekati C pada fungsi fx ini nilainya tidak sama dengan FC. Maka kesimpulannya adalah fx-nya tidak kontinu atau diskontinu. Kemudian untuk grafik yang ketiga, di sini kita perhatikan fc-nya di sini ada. Ini adalah fc-nya. Kemudian untuk syarat yang kedua kita lihat limit kiri dan limit kanannya, kita lihat bahwa nilainya sama. Di sini berarti untuk limit kiri dan limit kanannya ini sama, berarti limit X mendekati C dari kiri pada fungsi fx ini nilainya sama dengan limit kanannya pada fungsi fx, yang artinya untuk syarat nomor 2 ini adalah limit X mendekati C pada fungsi fx-nya ada. Sekarang untuk syarat yang ketiga kita lihat apakah syarat yang kedua dan syarat ke-1 ini memiliki nilai yang sama. Kita lihat pada grafik di sini ternyata dia memiliki nilai yang sama. Berarti di sini limit X mendekati C pada fungsi fx ini sama dengan fc. Ini artinya bahwa fx kontinu. Agar lebih jelas, di sini kita masuk ke contoh soal. Di sini ada 4 contoh soal, di mana pada keempat contoh soal ini kita akan memeriksa kekontinuan fungsi pada fungsi-fungsi berikut ini di titik X sama dengan 2. Nah, sekarang kita jawab dulu untuk contoh yang nomor 1. Di sini untuk yang nomor 1 di sini penyelesaiannya. Di sini kita tuliskan lagi untuk fungsinya, yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Di sini kita akan memeriksa kekontinuan fungsinya di titik x sama dengan 2. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus memeriksa syarat-syaratnya. Jadi kita harus memeriksa ketiga syarat ini. Jadi di sini syarat-syarat di sini ini harus terpenuhi semua.
ketiga-tiganya. Kita akan cek dulu satu persatu. Nah, kita lihat di sini pada contoh soal nomor 1 dilihat bahwa ada sebuah fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Di sini kita lihat syarat yang pertama, yaitu kita akan memeriksa apakah fc-nya ini ada atau tidak. Nah, di sini kan di soal diminta bahwa yang harus kita periksa ini pada titik x sama dengan 2. Nah, ini. Berarti di sini C-nya berarti 2. Jadi di sini kita harus membuktikan apakah FC-nya ini ada atau tidak. Gitu kan? Di sini FC ada atau tidak. Nah, kita lihat berarti di sini kita lihat apakah F2-nya ada atau tidak gitu. Jadi kita periksa F2-nya ada atau tidak nih gitu. Nah, sekarang kita lihat bahwa pada fungsi ini, kita lihat fungsinya ini kan bentuknya pecahan. Nah, untuk fungsi pecahan ini punya syarat tertentu, di mana syarat untuk fungsi pecahan yaitu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya bahwa di sini x min 2-nya ini tidak boleh sama dengan 0, yang artinya bahwa x-nya ini tidak boleh sama dengan 0 ditambah 2, yaitu 2. Jadi karena x-nya ini tidak boleh 2, karena apabila x-nya 2, kita substitusikan x-nya dengan 2, atau kita ganti nilai x-nya dengan 2, ini akan didapat nilai yaitu 0 per 0. Itu kan tidak boleh. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa F2-nya ini tidak ada. Karena kalau F2 artinya x-nya kita ganti 2, nilainya menjadi 0 per 0. Jadi di sini kita katakan bahwa F2 ini hasilnya adalah tidak ada. Yang artinya bahwa untuk soal nomor 1 di sini fx-nya tidak kontinu atau diskontinu di x sama dengan 2. Sekarang kita lihat untuk contoh nomor 2. Untuk contoh nomor 2 di sini soalnya fx kita tuliskan lagi ya. Fx sama dengan di sini x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Dia punya syarat x-nya ini tidak boleh sama dengan 2. Kemudian fungsi yang kedua di sini 3, x-nya sama dengan 2. Nah, sekarang di sini kita cek kembali syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, apakah F2 ada? Nah, sekarang kita lihat pada syaratnya. Pada fungsi nomor 2 di sini dikatakan bahwa syarat untuk x sama dengan 2 ini bernilai fx-nya sama dengan 3. Artinya bahwa jika kita substitusikan suatu nilai x sama dengan 2 ke dalam suatu fungsi fx, maka nilainya adalah 3. Maka artinya bahwa F2 di sini ada. Jadi di sini F2 ini nilainya adalah 3, yang artinya bahwa F2-nya ada. Nah, sekarang kita lihat untuk syarat nomor 2. Di sini kita akan melihat apakah limitnya ada gitu. Jadi kita lihat di sini untuk syarat nomor 2, apakah limitnya ada? Nah, pada soal nomor 2 ini tidak mengalami perubahan fungsi antara sebelah kiri dan kanan 2. Di sini kan nilainya sama dengan 2 atau tidak boleh 2 atau tidak sama dengan 2. Berarti tidak ada perubahan fungsi gitu. Karena tidak ada perubahan fungsi, maka di sini kita bisa langsung menghitung limitnya di sini. Berarti di sini limit x mendekati 2 untuk fungsi fx, karena di sini yang ditanyakan adalah di titik x sama dengan 2, berarti di sini limitnya juga untuk x mendekati 2 pada fungsi fx. Fungsinya yang mana? Di sini kita lihat limit
X mendekati 2 untuk fungsi X kuadrat min 4 per X min 2. Jadi di sini kita akan menjabarkan terlebih dahulu untuk persamaan kuadratnya. Untuk bagian pembilangnya di sini kita akan faktorkan. Di sini kita tuliskan kembali limitnya X mendekati 2. Di sini kita faktorkan menggunakan rumus selisih 2 kuadrat. Di sini A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikalikan dengan A min B. Berarti di sini A kuadratnya adalah X kuadrat, B kuadratnya adalah 4. Jadi kalau kita mau mencari nilai A-nya, berarti nilainya yaitu X. Kalau kita mau mencari nilai B-nya yaitu 2. Karena 2 dikuadratkan nilainya 4. X dikuadratkan nilainya X kuadrat. Lalu kita tinggal masukkan ke dalam rumus yang ini. Kita ganti di sini A-nya dengan X, berarti X plus B-nya 2 dikalikan dengan X min 2. A-nya kita ganti dengan X, B-nya kita ganti dengan 2. Dibagi X min 2. Di sini ada yang saling menghabiskan di sini yaitu X min 2. Maka di sini tersisa limit X mendekati 2 dari fungsinya X plus 2. Sekarang kita bisa langsung substitusikan nilai X-nya yaitu 2 ke dalam fungsinya. Di sini berarti limitnya tidak usah ditulis kembali. Kita substitusikan atau kita ganti X-nya dengan 2 yaitu 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Sekarang kita cek untuk syarat yang ketiga. Di sini untuk syarat yang ketiga, untuk syarat yang ketiganya di sini kita cek apakah syarat yang nomor 2 dan nomor 1 bernilai sama. Di sini bisa kita lihat limitnya untuk X mendekati 2 dari fungsi fx yaitu kan nilainya 4. Ini apakah sama dengan yang nomor 1? Ternyata berbeda. Di nomor 4 di sini kita lihat di nomor 2, syarat nomor 2 di sini hasilnya 4, untuk nomor 1 hasilnya 3. Berarti di sini untuk syarat yang nomor 3, limit fungsi X mendekati 2 dari fungsi fx ini tidak sama dengan f2. Yang artinya bahwa bisa kita simpulkan fx-nya tidak kontinu di X sama dengan 2. Jika kita gambarkan grafiknya di sini, grafiknya kita buat dulu di sini untuk sumbu X dan Y-nya. Oke, di sini kita lihat dulu yang pertama di sini F2 sama dengan 3. Artinya bahwa di sini X-nya adalah 2. Misalkan di sini 2, di mana hasilnya atau F2 sama dengan 3 artinya Y-nya adalah 3. Di sini kita beri titik dulu. Kemudian di sini kita tarik garis yang menghubungkan 2 dan 3. Karena di sini pada syarat fx sama dengan 3 ini X sama dengan 2, artinya bahwa 2-nya ini termasuk. Berarti di sini bulatnya adalah bulat penuh. Kemudian sekarang kita lihat untuk fungsi X kuadrat min 4 dibagi X min 2. Di sini hasilnya itu jika kita gambarkan grafiknya akan menyerupai gambar dari grafik X plus 2 yang ini. Jadi di sini kita bisa menggambarkan, berarti di sini memperkirakan bentuknya adalah grafik berbentuk garis lurus. Kita bisa membuatnya berdasarkan sketsa atau kita juga bisa menggunakan tabel sebagai pembantu. Di sini kita misalkan membuat tabel
untuk fungsinya, misalkan di sini adalah x-nya, di sini adalah fungsi fx-nya. Kita mulai dulu dari 0, kemudian 1, kemudian di sini kan x-nya tidak boleh sama dengan 2, artinya 2-nya tidak termasuk gitu kan. Nah, kita coba dulu untuk 2 titik ini. Kalau kita substitusikan nilai x sama dengan 0 kepada fungsinya, di sini kita lihat bahwa nilainya kita ganti x-nya dengan 0, akan didapat nilai fx-nya yaitu 2. Jadi kalau kita substitusikan ke sini, berarti 0 tambah 2 hasilnya 2. Kalau kita substitusikan ke fungsi awal yang ini, yang x plus 2 min 4 dibagi x min 2, kalau kita ganti dengan 0, hasilnya akan sama. Jadi kalau kita substitusikan 0 kuadrat adalah 0 dikurangi 4, 0 kurangi 4 negatif 4, dibagi 0 dikurangi 2 negatif 2, negatif 4 dibagi negatif 2 hasilnya adalah 2. Jadi sama saja dengan jika kita mensubstitusikan ke limitnya x plus 2. Jadi kalau kita substitusikan nilainya menjadi 0 tambah 2 yaitu 2. Jadi untuk fungsi yang x kuadrat min 4 dibagi x min 2, di sini grafiknya bisa kita buat dulu titiknya yaitu 0,2. Di sini x-nya 0, y-nya 2. Berarti ada di titik sini. Kemudian kalau misalkan kita substitusikan 1, berarti nilainya 3. Berarti di sini sekitar sini. Kemudian kalau kita substitusikan ke nilainya 2, itu akan didapat 4. Jadi kalau misalkan kita substitusikan 2, nilainya 4. Berarti di sini. Kalau 2, nilainya akan 4. Kalau misalkan kita substitusikan 3, nilainya akan menghasilkan 5. Nah, di sini karena 2 ini tidak termasuk, di sini kan x-nya tidak boleh sama dengan 2. Di syarat di sini x-nya tidak boleh sama dengan 2, berarti 2 tidak termasuk. Bagaimana cara menggambarkannya? Kalau tidak termasuk, berarti di sini bulatnya adalah bulat kosong. Kemudian kita tarik garis di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan di sini 3, berarti 5 ini sekitar di sini ya. Nah, seperti ini. Di grafik ini bisa kita lihat bahwa nilai F2-nya itu sama ada, yaitu nilainya 3. Yang ini adalah F2-nya. Yang ini adalah nilai F2, yaitu ada nilainya 3. Kemudian limitnya juga ada, yaitu di sini kita lihat bahwa garisnya kontinu dari untuk limit kiri dan limit kanannya ada. Di sini untuk yang ini tidak ada limit kiri dan limit kanan. Di sini tidak ada perubahan fungsi juga. Jadi di sini kita lihat bahwa di sini limitnya juga ada gitu. Tetapi kita lihat bahwa untuk limit dan F2-nya ini nilainya berbeda, yaitu di titik 2 dan di titik 4. Maka bisa disimpulkan bahwa fx ini tidak kontinu di x sama dengan 2 karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu syarat yang ketiga. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini kita tuliskan kembali untuk contoh soal yang ketiga, fungsinya adalah fx sama dengan x plus 1 dengan syarat x-nya ini kurang dari 2. Dan fungsi yang kedua yaitu x kuadrat min 1 dengan syarat x-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kita lihat dulu, kita gambarkan dulu pada garis bilangan, karena di sini bentuk atau syaratnya dia ini ada perubahan, ada perubahan di dalam syaratnya di sini, yaitu ada perubahan fungsi antara sebelah kiri dan sebelah kanan 2 gitu, karena di sini kita lihat bentuknya adalah interval. Jadi bisa kita gambarkan dulu untuk memudahkan. Oke, di sini berarti
untuk titik 2 untuk sebelah kiri untuk X kurang dari 2, fungsi yang memenuhi yaitu fungsi X plus 1. Kemudian untuk X lebih dari sama dengan 2 berarti ada di sebelah kanan 2 gitu. Fungsi yang memenuhi adalah X kuadrat min 1. Sekarang kita cek terlebih dahulu untuk syarat-syaratnya. Di sini kita cek syaratnya. Untuk syarat yang pertama, apakah F2-nya ada gitu. Jadi kita cek dulu F2-nya ada atau tidak di sini. Kita lihat di sini, kalau kita lihat yang memenuhi atau yang termasuk angka 2, yang angka 2-nya masuk gitu, X-nya kita lihat itu ada di fungsi yang kedua. X lebih dari sama dengan 2 artinya 2-nya termasuk gitu, karena ada tanda sama dengannya. Sedangkan untuk syarat yang nomor 1, X kurang dari 2 artinya 2-nya tidak termasuk. Berarti untuk F2 itu ada pada fungsi X kuadrat min 1. Jadi di sini kita tuliskan untuk F2 di sini adanya untuk syarat fungsi yang memenuhi adalah X kuadrat min 1. Berarti kita ganti nilai X-nya dengan 2. Berarti di sini 2 kuadrat min 1. Yaitu hasilnya adalah 3. Berarti untuk syarat nomor 1 ini ada. Kemudian kita lihat untuk syarat nomor 2, kita akan cek limitnya. Gitu. Jadi kita cek dulu limitnya, karena di sini ada perubahan fungsi, berarti kita akan cek untuk limit kiri dan limit kanannya. Kita cek dulu untuk limit kirinya. Di sini limit X mendekati 2 dari sebelah kiri. Karena X mendekati 2 dari sebelah kiri, kita lihat 2 dari sebelah kiri ini fungsi yang memenuhinya yaitu X plus 1. Jadi di sini fungsi fx-nya kita ganti menjadi limit X mendekati 2 dari sebelah kiri. Fungsi fx yang memenuhinya yaitu X plus 1. Kemudian kita substitusikan nilai 2-nya pada fungsi X. Dihasilkan 2 plus 1 yaitu 3. Sekarang kita cek limit kanannya, yaitu limit X mendekati 2 dari sebelah kanan dari fungsi fx. Kita lihat pada garis bilangan di sini, untuk yang mendekati 2 dari sebelah kanan, di sini fungsi yang memenuhi adalah X kuadrat min 1. Jadi di sini kita ganti fx-nya dengan X kuadrat min 1. Kemudian kita bisa substitusikan nilainya. Kita ganti nilai X-nya dengan 2, yaitu 2 kuadrat min 1, dihasilkan nilainya 3. Sekarang kita lihat untuk mengecek ada atau tidaknya limit pada syarat nomor 2 ini, yaitu limit kiri itu nilainya harus sama dengan limit kanan. Jadi di sini limit kiri itu nilainya sama dengan limit kanan. Kalau kita lihat di sini, limit kirinya nilainya 3. Limit kanannya nilainya 3, artinya sama nilainya. Berarti di sini untuk syarat yang kedua, limit X mendekati 2 pada fungsi fx ini ada. Kemudian kita lihat syarat yang ketiga di sini. Untuk syarat yang ketiga, kita lihat apakah syarat nomor 2 dan syarat nomor 1 bernilai sama. Kita cek syarat nomor 2 di sini nilainya 3, syarat nomor 1 nilainya juga 3. Artinya bahwa limit X mendekati C pada fungsi fx ini bernilai sama dengan F2. Maaf, ini kita ganti C-nya dengan 2 ya. Nah, seperti ini. Kesimpulannya bahwa fx kontinu di X sama dengan 2. Jika kita gambarkan grafiknya, kita coba sketsakan untuk grafiknya. Di sini kita buat dulu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya.
Kemudian kita lihat fungsinya di sini. Yang pertama adalah X plus 1 untuk X kurang dari 2. Jadi di sini kita lihat X plus 1 untuk X kurang dari 2, berarti kita buat dulu contohnya di sini untuk memudahkannya ya. Kita buat ini untuk X-nya kurang dari 2. Kalau X yang kurang dari 2 itu berarti nilainya kita bisa mulai dari negatif 1, kemudian 0, 1. Kemudian di sini fungsinya yaitu fx-nya yaitu X plus 1. Nah, kita substitusikan jika X-nya negatif 1, kita ganti X-nya dengan min 1, berarti min 1 ditambah 1, hasilnya adalah 0. Kemudian jika X-nya 0, berarti 0 tambah 1, hasilnya 1. Jika X-nya 1, berarti 1 ditambah 1, hasilnya 2. Kemudian kita coba gambarkan, sketsakan di sini. Kita buat dulu titik-titiknya. Di sini 1, 2, 3, di sini 1, 2, 3. Jadi jika X-nya min 1, maka Y-nya 0. Berarti di sini titiknya ada di garis. Kemudian untuk 0,1 berarti ada di sini, 1,2 ada di sini. Nah, jika misalkan kita masukkan angka 2 di sini, maka hasil nilai fx-nya yaitu 2 tambah 1, 3. Berarti di sini, nah bisa sampai sini 2 pada titik ini, tetapi karena 2-nya tidak termasuk, maka bulatnya adalah bulat kosong. Jadi kita tarik dulu garisnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini garisnya seharusnya garis lurus ya, maaf. Kita coba dulu. Oke, sebentar. Garisnya ini harusnya berbentuk garis lurus. Oke, jadi sketsanya kurang lebih seperti ini, di mana bulatnya adalah bulat kosong. Oke. Kemudian grafik yang kedua adalah X kuadrat min 1. Jadi di sini kita bisa buat tabelnya untuk fx-nya yaitu X kuadrat min 1 untuk fungsinya X lebih dari sama dengan 2. Di sini yang ini fungsi yang kedua di sini. Jadi kita bisa mulai dari angka 2, berarti kan lebih dari sama dengan 2 itu dimulai dari 2, kemudian 3 dan seterusnya gitu. Kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 2 ke dalam fungsi fx, artinya kita akan mengganti nilai X-nya dengan 2. Kita ganti X-nya dengan 2, maka ini didapat 2 pangkat 2 dikurangi 1, 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Jika kita mensubstitusikan nilai X-nya 3, berarti kita mengganti nilai X pada fungsi X kuadrat min 1 dengan 3. Berarti 3 pangkat 2, 9 dikurangi 1, maka nilainya adalah 8. Nah, sekarang kita coba gambarkan. Karena bentuknya adalah X kuadrat min 1, artinya ini akan berbentuk parabola. Jadi karena dia fungsinya kuadrat berarti membentuk parabola, jadi kita menggambarkannya agak sedikit melengkung. Jadi karena ini sketsa ya, saya gambarnya juga tidak tepat untuk titik-titiknya. Jadi misalkan di sini ini adalah titik 8. Nah, dimana berarti kita buat di sini untuk 3,8. Jadi kalau misalkan nanti menggambarkannya dengan titik yang tepat, mungkin gambarnya akan lebih bagus. Kemudian untuk 2,3 di sini karena 2-nya termasuk, maka di sini berarti bulatnya adalah bulat penuh. Kemudian kita gambarkan jadi agak sedikit melengkung seperti ini. Jadi kalau misalkan titiknya lebih akurat, mungkin gambarnya akan lebih terlihat untuk bentuk parabolanya. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa di sini garisnya di sini continue, kemudian di sini juga nilainya sama, yaitu sama-sama di titik 3. Berarti bahwa di sini untuk F2-nya juga ada
di sini kan nilai F2-nya yaitu 3. Untuk F2 sama dengan 3 ini yang pertama di sini yang di bulat penuh ini. Kemudian untuk limitnya juga sama, yaitu sama-sama di titik 3 di sini. Kemudian nilainya juga sama. Jadi dia continue, nilainya juga sama. Berarti di sini dikatakan bahwa fx ini continue di x sama dengan 2. Sekarang kita coba untuk contoh nomor 4. Di sini untuk contoh nomor 4 fungsinya yaitu 2x plus 1 dan x kuadrat. Di sini syaratnya x kurang dari 2 untuk fungsi yang pertama. Untuk fungsi yang kedua adalah x lebih dari sama dengan 2. Nah, sekarang kita periksa dulu syaratnya. Jadi kita gambarkan di sini untuk garis pembantunya, yaitu untuk yang di sebelah kiri 2 kita lihat yaitu x kurang dari 2. Berarti karena di sebelah kiri 2 ini yang berlaku adalah nilai 1, 0, dan negatif, berarti itu artinya x-nya kurang dari 2. Fungsi yang memenuhi adalah fungsi yang pertama yaitu 2x plus 1. Kemudian untuk di sebelah kanan 2 yaitu angkanya kan kalau di garis bilangan itu angka 3, 4, 5 dan seterusnya, itu artinya bahwa x-nya itu lebih dari 2 atau lebih dari sama dengan 2 kalau di sini. Yang memenuhinya yaitu fungsi x kuadrat. Nah, sekarang kita lihat untuk syarat yang pertama, kita akan melihat dulu karena yang ditanyakan adalah kita melihat kekontinuan di titik x sama dengan 2, maka kita akan memeriksa apakah F2-nya ada atau tidak. Kita lihat di sini, jika untuk fungsi banyak aturan seperti ini, kita lihat di sini kan ada dua fungsi. Kita lihat untuk fungsi banyak aturan itu yang duanya ini termasuk itu ada atau tidak di syarat fungsinya. Kita lihat di sini bahwa yang memiliki tanda sama dengan itu artinya dia mencakup angka 2 atau angka 2-nya itu ikut termasuk ke dalam nilai x-nya. Berarti di sini untuk nomor 4 di sini F2-nya ada atau tidak. Kita lihat pada syarat yang kedua di sini yaitu x-nya lebih dari sama dengan 2. Yang artinya 2-nya ini mencakup atau termasuk ke dalam nilai x-nya. Berarti di sini F2-nya itu ada. Berapa nilainya? Sekarang kita lihat di sini. Untuk F-nya yang x-nya 2, fungsi yang memenuhi yaitu x kuadrat. Berarti di sini seperti ini. Berarti kita ganti nilai x-nya dengan 2 yaitu 2 kuadrat itu 4. Jadi di sini F2-nya ada yaitu 4. Kemudian untuk syarat yang nomor 2, di sini kita akan memeriksa limitnya. Jadi kita cek dulu limitnya untuk limit kiri dan limit kanannya. Untuk limit x mendekati 2 dari sebelah kiri, kita lihat 2 dari sebelah kiri itu berarti posisinya ada di sini, yaitu fungsi yang memenuhi yaitu 2x plus 1. Jadi kita ganti fx-nya. Limit x mendekati 2 dari sebelah kiri, fungsi yang memenuhi yaitu 2x plus 1. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsinya. Jadi kita ganti nilai x-nya dengan 2 yaitu 2 kali 2 ditambah 1. Ini hasilnya adalah 5. Kemudian kita cek untuk limit kanannya. Jadi limit x mendekati 2 dari sebelah kanan pada fungsi fx, fungsinya mana yang memenuhi? Kita lihat dari sebelah kanan 2 yaitu fungsinya adalah x kuadrat. Jadi di sini kita ganti fx-nya dengan x kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilai x sama dengan 2 pada fungsinya yaitu 2 kuadrat, nilainya adalah 4. Kita lihat, kita cek limitnya ada atau tidak untuk fungsi nomor 2. Kita lihat bahwa limit kiri di sini nilainya 5, limit kanannya nilainya 4, yang berarti bahwa limit kiri ini tidak sama dengan limit kanan. Yang artinya bahwa
limit X mendekati 2 untuk fungsi fx ini tidak ada. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa nomor 3 berarti tidak terpenuhi karena untuk poin ketiga di sini limit X mendekati 2 pada fungsi fx di sini nilainya tidak sama dengan fc-nya atau f2. Berarti di sini kita simpulkan bahwa fx-nya discontinue pada x sama dengan 2. Jika kita gambarkan grafiknya, di sini kita coba gambar grafiknya, sketsa grafiknya. Kita buat dulu di sini untuk sumbu koordinatnya. Di sini untuk sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat yang pertama adalah untuk grafik 2x plus 1 karena merupakan fungsi linear berarti bentuknya adalah garis. Kita buatkan dulu di sini tabel pembantunya untuk fx-nya yaitu 2x plus 1. Di mana untuk 2x plus 1 ini syaratnya yaitu x-nya kurang dari 2. Berarti kita coba di sini misalkan dari 0, 1, 2-nya berarti nanti tidak termasuk gitu. Kita ganti x-nya dengan 2, 2 kali 0, 0 ditambah 1 hasilnya 1. Kemudian kita ganti x-nya dengan 1, 2 kali 1, 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kita ganti dengan 2, ini hasilnya adalah 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Kita gambarkan di sini. Kita beri titik dulu. 0, 1, 2, 3. Kemudian di sini 1, 2, 3. Nah, kita beri titiknya untuk yang pertama adalah 0,1, berarti titiknya di sini 1,3 kurang lebih di sini. Kemudian 2,5 kurang lebih di sini. 2,5. Oke. Kita lihat ini kan bentuknya adalah fungsi linear, artinya bentuknya garis. Jadi dia akan berbentuk garis lurus. Nah, di sini karena 2-nya tidak termasuk, berarti bulatnya adalah bulat kosong. Yang kedua, di sini bentuknya adalah fungsi kuadrat yang artinya bahwa grafiknya ini akan berbentuk parabola. Kita lihat di sini, kita buat dulu tabelnya untuk yang kedua yaitu x-nya lebih dari sama dengan 2, fungsi y-nya yaitu x kuadrat, fx atau y-nya yaitu x kuadrat. Kita mulai berarti dari angka 2, 3, dan seterusnya. Kalau kita substitusikan 2 nilainya 4, kalau kita substitusikan 3 nilainya 9. Jadi di sini kita bisa sketsakan grafiknya untuk yang pertama yaitu 2,4. Berarti 4 kurang lebih di sini ya. 2,4 berarti titiknya di sini. Karena 2-nya termasuk berarti bulatnya bulat penuh. 3,9 mungkin 9 di sini. Jadi kalau kita sketsakan grafiknya bentuknya seperti ini. Jadi dia agak melengkung. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat bahwa fx-nya ini discontinue atau tidak continue di titik x sama dengan 2. Kemudian saya coba contohkan satu lagi di sini. Untuk fungsi banyak aturannya saya pakai misalkan ada 3 fungsi. Untuk nomor 5 di sini kita akan menyelidiki apakah f ini continue di x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Jadi di sini kita akan menyelidiki apakah f ini continue di x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 pada fungsinya, fungsi fx-nya yaitu
X kuadrat dengan syarat X kurang dari 0. Kemudian X syaratnya adalah X kurang dari 2, X-nya lebih dari sama dengan 0. Atau X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari 2. Kemudian yang ketiga yaitu X plus 1 dengan syarat X lebih dari sama dengan 2. Oke, sekarang kita coba selesaikan untuk soal nomor 5 ini. Kita buat dulu garis bilangannya di sini sebagai acuannya, sebagai kita membantu untuk melihatnya kira-kira fungsi mana saja yang termasuk sebelah kiri dan sebelah kanan dari syarat yang berlaku di soal nomor 5 ini. Di sini kita lihat bahwa titiknya ada 2 di sini, yaitu 0 dan 2. Berarti 0 di sini, 2 di sini. Kita lihat untuk sebelah kiri 0 artinya dia bernilai negatif, itu artinya syaratnya yaitu X kurang dari 0. Karena kalau X kurang dari 0 itu kan nilainya nilai yang negatif tuh, yaitu min 1, min 2, dan seterusnya. Berarti syarat yang memenuhi fx-nya yaitu X kuadrat. Kemudian yang di antara 0 sampai 2 itu yang memenuhinya syaratnya itu syarat yang kedua yaitu fx-nya sama dengan X. Untuk X lebih dari 2 itu yang memenuhi syaratnya yaitu X plus 1. Nah, sekarang kita akan cek atau selidiki dulu syarat-syaratnya. Jadi karena di sini yang akan diselidiki ada di dua titik, berarti kita akan menyelidiki kedua titik tersebut. Jadi yang pertama yaitu untuk X sama dengan 0 terlebih dahulu. Jadi kita selidiki dulu yang pertama, untuk X-nya sama dengan 0, kita akan lihat F0-nya ini ada atau tidak. Jadi kita lihat di sini F0 ada atau tidak, kita lihat di syaratnya di sini, adakah X-nya 0-nya yang termasuk ke dalam X. Kalau kita lihat untuk nomor 1, fungsi yang pertama di sini X kurang dari 0 artinya 0-nya tidak termasuk. Untuk syarat yang kedua, X ini lebih dari sama dengan 0 dan X ini kurang dari 2 artinya 0-nya ini termasuk ke dalam X. Untuk yang ketiga, kita lihat bahwa 0-nya ini nggak ada di sini gitu kan, karena dia X-nya ini lebih dari sama dengan 2. Berarti di sini kita lihat F0-nya ini adanya pada fungsi fx sama dengan X. Atau untuk fungsi banyak aturan seperti ini, kita tinggal lihat sebetulnya tanda sama dengannya. Kalau yang ditanyakan di titik X sama dengan 0, kita lihat di sini. Tanda sama dengannya ada tidak yang di dekat 0. Berarti di sini yaitu yang memenuhi tanda sama dengan yang ini. Berarti ada untuk fungsinya yang kedua. Jadi di sini kita tuliskan F0-nya ini fungsi yang memenuhi yaitu fx-nya sama dengan X. Berarti kita ganti X-nya dengan 0 yaitu 0. Jadi di sini untuk syarat nomor 1 nilainya adalah ada. Kemudian untuk syarat yang nomor 2 di sini kita harus cek dulu limit kiri dan limit kanannya. Nah, untuk mengeceknya di sini berarti limit X mendekati 0 dari sebelah kiri dari fungsi fx. Kita lihat pada garis bilangan di sini, untuk yang sebelah kiri 0, fungsi yang memenuhi adalah fungsi X kuadrat. Yang ini. Berarti di sini fx-nya kita ganti limit X mendekati 0 dari sebelah kiri, fungsinya yaitu X kuadrat. Kita ganti X-nya dengan 0, 0 kuadrat hasilnya adalah 0. Kemudian kita cek limit kanannya. Untuk limit kanannya kita lihat pada garis bilangan sebelah kanan 0, di sini fungsi yang memenuhi adalah fungsi X. Berarti kita ganti fx-nya menjadi X. Gitu. Jadi kita ganti, kita substitusikan X sama dengan 0 pada fungsinya, yaitu didapat nilainya 0. Kita lihat di sini pada syarat nomor 2 di sini kita lihat bahwa untuk limit kiri pada fungsi fx di sini nilainya sama dengan limit kanannya. Berarti artinya ini limitnya ada. Limit X mendekati, maaf ini bukan 2 ya, tapi 0. Maaf.
Ini 0, ini juga 0. X mendekati 0 pada fungsi fx ini artinya ada. Kemudian kita cek nomor 3, yaitu limit X mendekati 0 pada fungsi fx, apakah nilainya sama dengan f0-nya. Kita lihat nomor 2, syarat nomor 2 dan nomor 1 nilainya sama atau tidak. Kita lihat di sini nilainya ternyata sama. 0, 0, 0. Berarti di sini sama dengan F0. Berarti kesimpulannya adalah Fx continue di X sama dengan 0. Sekarang kita cek untuk X sama dengan 2. Kita cek dulu di sini untuk X sama dengan 2. Yang pertama syaratnya apakah F2-nya ini ada? Kita lihat di sini ternyata ada. Adanya di sini kalau kita lihat pada tanda yang ini. Sama dengan 2, lebih dari sama dengan 2, artinya ada yang memenuhi X-nya 2-nya ini, ada yang termasuk ke dalam X-nya. Berarti di sini ada pada fungsi yang ketiga yaitu X plus 1. Berarti kita ganti di sini untuk F2-nya yang memenuhi yaitu X plus 1. Kita ganti atau substitusikan nilai X sama dengan 2-nya yaitu menjadi 2 plus 1, maka bernilai 3. Ini artinya bahwa ada, F2-nya ada. Kemudian untuk syarat nomor 2, kita akan cek dulu limitnya. Untuk limit kiri yaitu X mendekati 2 dari sebelah kiri, kita lihat di sini 2 sebelah kiri yaitu X. Yang ini. Yang kanannya berarti X plus 1. Berarti di sini fungsi fx-nya kita ganti menjadi X. Limit X mendekati 2 dari sebelah kiri, ini fungsinya adalah X. Kita ganti atau kita substitusikan X sama dengan 2-nya pada fungsinya, yaitu kita ganti berarti X-nya 2. Kemudian kita cek limit kanannya. Limit X mendekati 2 dari sebelah kanan pada fungsi fx. Tadi sudah kita lihat sebelah kanannya itu yaitu fungsinya X plus 1. Jadi kita ganti X-nya dengan 2, jadi 2 plus 1. Maka ini nilainya 3. Nah, kita lihat di sini untuk nilai cek limit di sini, kita lihat atau kita hasilkan bahwa limit kiri ini nilainya tidak sama dengan limit kanan. Yang artinya bahwa nilai limitnya tidak ada. Oke, sekarang kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka artinya di sini fx-nya berarti discontinue karena memang di sini ada salah satu yang tidak terpenuhi yaitu syarat nomor 2. Jadi di sini kesimpulannya adalah fx discontinue pada X sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, di sini coba kita gambarkan. Untuk grafiknya di sini, maaf, kurang lurus. Oke. Di sini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Kita gambarkan dulu di sini. Kita beri titik 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3, 4. Misalkan sampai 4 ya. Nah, kita akan gambar dulu di sini yang pertama yaitu X kuadrat. Untuk fx-nya sama dengan X kuadrat. Di mana untuk fx sama dengan X kuadrat syaratnya yaitu X kurang dari 0. Berarti di sini kita bisa gambarkan atau kita buat dulu untuk tabelnya, yaitu X-nya kurang dari 0, fungsinya yaitu X kuadrat.
Jadi kalau kurang dari 0 berarti nilainya yang bernilai negatif. Kita bisa mulai dari misalkan negatif 2, negatif 1, 0. Karena tidak memuat tanda sama dengan, artinya 0-nya tidak termasuk. Tapi kita buatkan dulu titiknya untuk memudahkan nanti. Sekarang kita substitusikan nilai x-nya. Di sini x-nya min 2. Kita substitusikan pada fungsinya di sini yaitu x kuadrat, di mana min 2 pangkat 2 karena di sini yang negatif itu adalah seluruh x gitu, karena x pangkat 2 artinya seluruh x, di mana x-nya diganti menjadi min 2, itu artinya min 2-nya ini dikuadratkan gitu. Jadi artinya min 2 kali min 2. Jadi beda persoalan kalau seperti ini kan artinya gini, y sama dengan x kuadrat. Kalau kita ganti x-nya dengan min 2, itu kita tuliskannya seperti ini, min 2 pangkat 2. Artinya min 2 kali min 2, hasilnya 4. Kalau misalkan fungsinya itu x min x kuadrat, ini artinya min 2 kuadrat. Jadi seperti ini. Kalau kita x-nya ganti dengan x-nya dengan min 2, berarti ini hasilnya adalah min 2 kali min 2, 4 dikali min 1 dikali negatif, hasilnya adalah min 4. Gitu ya. Jadi sekarang untuk berarti yang kita gunakan adalah yang ini. Jadi kalau x-nya min 2, maka nilai y-nya menjadi 4. Jika x-nya min 1, maka y-nya 1. Jika x-nya 0, y-nya 0, karena 0 pangkat 2, 0. Sekarang kita gambarkan di sini untuk grafiknya. Misalkan ini min 1, ini min 2. Jadi kalau misalkan x-nya min 2, y-nya 4. Berarti kita gambarkan di sini titiknya, kurang lebih di sini. Kemudian min 1,1, x-nya min 1, y-nya, ini kepanjangan. Y-nya 1. Berarti di sini titiknya. 0,0 berarti di sini titiknya. Karena fungsinya adalah fungsi kuadrat, yaitu x kuadrat, maka gambarnya pun ini berbentuk parabola. Jadi kita akan menggambarkannya agak melengkung, bukan garis lurus. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini kurang melengkung ya, jadi kurang terlihat. Oke, kurang lebih seperti ini mungkin. Oke, yang ini. Nah, di sini untuk nolnya, di sini kan nolnya tidak termasuk nih. X kurang dari 0 itu artinya nolnya tidak termasuk. Berarti di sini untuk di titik 0 ini bulatnya adalah bulat kosong. Gitu. Nah, sekarang fungsi yang kedua yaitu fx-nya sama dengan x dengan syarat x-nya ini antara 0 sampai 2. Gitu. Jadi di sini yang kedua yaitu ini syaratnya adalah x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari 2 untuk fungsinya fx-nya yaitu x. Jadi di sini kita akan memulai dari 0 sampai 2 karena di sini batasnya ada di 0 sampai 2. Berarti x-nya mulai dari 0, 1, 2. Kalau kita substitusikan x-nya 0 ke fungsi y-nya atau fx, berarti kita ganti x sama dengan 0-nya, kita ganti x-nya dengan 0 gitu. Sederhana yang seperti itu. Jadi kita ganti, maka ini nilainya menjadi 0. Kalau x-nya kita ganti jadi 1, nilainya 1 karena di sini fungsinya hanya fungsi x saja. Berarti ini pun 2. Sekarang kita gambarkan grafiknya. Karena ini grafiknya adalah fungsi linear, artinya fungsi pangkat 1, maka bentuk grafiknya berbentuk garis lurus. Sekarang kita gambarkan 0,0, berarti di sini, di titik sini, 1,1 di sini, kemudian 2,2 di sini. Kita tarik garisnya. Oke.
Kemudian kita lihat di sini, ternyata di sini nolnya itu termasuk. Berarti di sini bulatnya bulat penuh. Kemudian 2-nya tidak termasuk karena tidak memuat tanda sama dengan, artinya berarti di ujung sini bulatnya bulat kosong. Nah, kemudian yang ketiga, di sini ada satu lagi. Yang ketiga di sini fungsinya yaitu x plus 1 dengan syaratnya x lebih dari sama dengan 2, fungsinya yaitu x plus 1. Berarti kita akan mulai dari 2, x lebih dari sama dengan 2 itu berarti mulainya dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi x-nya 2, 3, dan seterusnya. Di sini kita substitusikan x sama dengan 2 ke fungsi y. Berarti kita ganti nilai x-nya dengan 2. Berarti di sini x di sini diganti dengan 2, 2 ditambah 1, 3. Sekarang untuk kolom selanjutnya x-nya 3. Berarti kita ganti x di sini dengan 3. 3 ditambah 1, 4. Oke, sekarang kita coba gambarkan 2,3. Berarti di sini titiknya. Kemudian 3,4 kurang lebih di sini. Kalau kita tambah misalkan 5 di sini, 4. Kalau kita 4 tambahkan berarti nilainya 5. Berarti di sini 4, di sini 5. Berarti kurang lebih titiknya di sini. Sekarang kita hubungkan, karena ini fungsi linear pangkat 1, dia berbentuk garis lurus. Di sini kita lihat x-nya lebih dari sama dengan 2, artinya di x2 ini, berarti yang ujung sini nih, yang ini, karena ada tanda sama dengan berarti bulatnya bulat penuh. Jadi di sini bisa kita tuliskan ini fungsinya yaitu fungsi fx-nya yaitu x plus 1, kemudian yang ini untuk fx sama dengan x, kemudian yang satu lagi yang ini adalah fx sama dengan x kuadrat.